Inilah kemuliaan yang besar, bahwa hari ini kita bisa bersilaturahim dengan ulama, alhamdulillah. Masih cinta kepada para habaib, alhamdulillah. Tapi nah ini tapinya, apakah 30 tahun akan datang masih tetap lahir ulama-ulama dari Amuntai? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan kehebatan para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, kalau saya tanya Cordova, banyak siswa tidak tahu. Kalau saya sebut Andalusia, Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran dari Qurtubi, Cordova. Alhamra, Cordova, Real Madrid, Barcelona, dari Spanyol, brother. Apa yang terjadi hari ini? Masjid yang besar tak lagi berkumandang azan, bahkan sholat sunat pun tidak boleh. Tertulis di atas, forbidden for prayer, forbidden for praying. Ternyata kalau makan itik ini lancar bahasa Inggris. Tidak boleh sholat di dalam masjid, ditulis tidak boleh sholat. Masjid hanya tinggal kenangan semata. Itu dulu kampungnya Ibnu Rushd Averroes yang menulis Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu dulu kampungnya Al-Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi hari ini tinggal kenangan semata. Jangan sampai negeri kita seperti Andalusia. Tapi saya yakin dan percaya, mengapa? Amuntai dari dulu tempatnya para ulama, sampai hari kiamat akan melahirkan para ulama besar insyaallah. Ini Ustadz Somad hanya membahagiakan hati saja atau basa-basi? Mahasiswa Al-Azhar Kairo dari Pulau Kalimantan tergabung dalam KMKM, Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan, KMKM namanya. Kalau saya dari KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tapi KMKM itu punya makna lain, kumpul makan, kumpul makan. Mahasiswa dari Kalimantan, yang paling banyak dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan itu pula yang paling banyak dari Amuntai. Sampai sekarang, sampai hari ini. Rumah, kami di Mesir nyewa rumah 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu. Sewanya lupa berapa dulu, 340 pound, $100. Hari ini 2017 saya datang ke Kairo, saya tanya berapa sewa rumah sekarang, 1.800 pound, membengkak berpuluh kali lipat. Tapi anak-anak dari Amuntai bisa nggak bayar. Kenapa? Karena dapat rumah dibelikan oleh pemerintah daerah, Pemda. Masya Allah, tabarakallah. Kabupaten pertama yang mendapat rumah dari pemerintah daerah dibelikan dengan uang negara. Itulah kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Amuntai. Barulah berita itu tersebar ke kabupaten lain. Akhirnya bupati-bupati yang lain ingin juga masuk surga. Walaupun mereka transit sebentar di neraka, yang buat dosa maksudnya. Mereka dapat inspirasi. Mereka dengan tanda tangannya, APBD untuk rumah mahasiswa di Kairo. Selesai. Mereka tidak perlu sambutan, mereka tidak perlu ceramah, mereka tidak perlu tablik akbar. Cukup dengan tinta yang ada di ujung pena mereka. Makanya jangan sampai tintanya habis. Selesai. Angkat tangan yang mau jadi bupati. Masya Allah. Nanti kita support di pilkada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa lembut hati kepala daerah, pemimpin-pemimpin kita mensupport mahasiswa yang belajar, mengirim dengan ongkos beasiswa? Karena ternyata rupanya para kepala daerah ini juga dulu belajar di pondok pesantren. Jadi mudah connectingnya jalan. Karena arahnya sama, jalurnya beda. Yang satu dari pesantren jadi ulama, kitab kuning, ngaji, doktor, LC, MA. Yang satu dari pesantren tapi jalurnya lain. Ada yang jadi anggota legislatif, amin. Ada yang jadi pimpinan perusahaan BUMN, GM, General Manager, amin. Ada yang jadi dokter spesialis, amin. Bayangkan kalau anak-anakku jadi dokter spesialis, tamat pesantren, ikut ujian persamaan.
Apa bisa kami jadi dokter tamat pesantren? Why not? Kan cuma ikut 5 pelajaran persamaan: fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 2 kali baca selesai. Pelajaran mereka jauh lebih sulit: nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, arud qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Banyak di kepala mereka. Maka yang 5 tadi upil, brother. 7 tahun mereka belajar di pesantren, bersih hatinya dengan tasawuf, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Zahirnya mantap, batinnya bersih, ikut ujian persamaan, terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Amin. Loh, kok dari Amuntai ke Yogyakarta? Saya baru pulang dari Jogja. Ada yang nolak, ada juga yang nerima. Kata Pak Rektornya, Ustadz Somad yang hafal Quran masuk Fakultas Kedokteran free, gratis. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa dimasuk Fakultas Kedokteran. Ustadz udah berapa kali nyebut dokter. Kenapa? Yang tamat pesantren jadi ulama itu memang biasa. Negeri ini memang negeri produksinya para ulama, betul. Tapi nanti begitu dia tamat, baca kitabnya mantap, IPK-nya tinggi, dan dia pula dokter spesialis jantung koroner. Bayangkan calon mertua mana yang nggak senang? Sebelum dia suntik, diambil jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata pasien, Pak dokter, nggak jadi berobat, udah sembuh. Ternyata sakitnya selama ini bukan sakit jantung, tapi sakit hati. Orang sakit hati itu kan artinya orang yang sehat selalu tersakiti. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya? Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makanya tidak ada jalan lain, solusi mempertahankan Kalimantan Selatan, Amuntai, mempertahankan jati diri ini. Tembok benteng terakhir kita adalah pondok pesantren. Tapi beberapa pondok pesantren nasibnya, bak kata pepatah orang Melayu, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Santri-santri tidur bantalnya dari goni beras. Tapi saya yakin di Amuntai itu tidak ada. Ini hanya bayangan dalam pikiran saya saja. Di beberapa tempat yang saya datangi. Tapi tidak mesti melihat kesusahan dan kesulitan. Bapak ibu yang ada uang, yang ada kemampuan, ada tanah. Ustadz Somad, itu ada tanah 2 hektar, tolong sampaikan ke pondok pesantren, saya wakafkan 2 hektar. Mantap. Tanah siapa Pak? Nggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah? Mohon maaf, saya gulung baju. Ternyata punya baju baru ini panas bawaannya. Ini baju baru, mereknya Casio. Casio orang. Masya Allah, tabarakallah. Mirip dengan baju Pak Bupati kan? Kainnya sama, casingnya sama, isinya beda. Beliau Bupati, Ustadz Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak pesantren. Nah, makanya yang punya tanah sejauh mata memandang, untuk apa disimpan suratnya lama-lama? Jual saja kalau tidak bisa. Jual hasilnya, serahkan ke pondok pesantren. Kalau bisa untuk dibangun di atasnya pesantren, mantap. Datang ke Kiai, datang ke Habib, datang ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, tanya berapa alumni dari Al-Azhar Kairo yang pulang tahun ini. Pak Ketua MUI, ya, berapa anak Al-Azhar yang pulang tahun ini? Ada 5, tolong yang 2 ke rumah, anak gadis saya ada 2. Setuju? Lihat curahan hati mereka. Jangan kau cari mantu karena kayanya, jangan kau cari mantu karena mobilnya. Boleh jadi belum lunas kredit. Kalau dunia kau kejar, akhirat akan melayang. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Itu bukan dapat dari grup WhatsApp. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Bapak-bapak polisi yang mau cari menantu, cari tamat pesantren, akan bahagia, cucu-cucumu akan hafal Quran insyaallah. Bayangkan bahagianya kita. Dicari mantu nggak pandai sholat, nggak pandai baca Quran, mabuk, sakau. Mau jadi apa negeri kita? Hancur berkeping. Ibu-ibu berapa banyak yang curhat buat surat, disangka pertanyaan, ternyata curahan hati. Ustadz Somad, sebenarnya ini bukan nanya, daripada saya cerita ke dinding. Saya sangka dulu kalau menikah sama dia bahagia, ternyata susah sengsara. Kenapa? Tidak sholat. Suami ibu nggak sholat dari dulu atau sekarang? Dari dulu. Kenapa ibu mau nikah sama dia? Saya nggak sholat juga. Tapi sekarang saya sudah taubat Ustaz, karena sering mendengar pengajian di YouTube itu. Suara saya? Enggak, Adi Hidayat. Ternyata Ustadz Adi Hidayat yang dia dengar. Ya nggak apa-apa, masih sama-sama Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya? Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke pondok pesantren. Masukkan anak sekolah SMP jam 12 cabut, pergi ke tepi sungai, mabuk. Dia kalau sudah mabuk, ngelihat sungai itu seperti aspal, lompat dia, mati dimakan buaya. Tapi kalau anak-anak kita hafal Quran, di tepi sungai dia akan mengulang hafalan Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang satu lagi pula membaca kalamun lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Yang satu lagi pula membaca syair-syair kana Muhammadun iman fi firasihi wa sa'atu aslun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun. Maka pada saat itulah anak-anak kita akan membaca di tengah malam, saat sepi, jam 2 malam, bangun dia, diambilnya sajadah, sholat dia, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai itu dia angkat tangan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat itu kita sudah mati dimakan cacing tanah, tapi tetap mengalir ke makam kita insyaallah. Amin. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran ya Allah. Jauhkan anak kami dari riba, jauhkan anak kami dari zina, jauhkan anak kami dari narkoba, jauhkan anak kami dari pacaran. Selamat anak ibu, selamat anak bapak kalau masuk pesantren. Malam Sabtu, malam Ahad nggak usah pusing mikirin pacarnya datang. Coba kalau nggak di pesantren, hari Sabtu sore itu yang kenal potnya sudah disunat sudah datang. Knalpot bagus-bagus dipasang, dipotong. Ini saya pesan khusus ke Pak Kapolres, Pak Kapolsek, kalau ada anak muda yang knalpotnya dipotong itu tolong ditangkap, hukumannya suruh telinga dia dengar. Digas kuat-kuat, wah dia dengar. Nah, setelah agak-agak 10 menit ajak dia bicara, gimana kau dengar? Apa? Biar tahu dia rasanya. Oh, kejam sekali Ustadz Somad, sadis ini. Daripada kiai-kiai tuan guru mendoakan dia mati, tuan guru imam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada makmum yang latah satu di belakang, mampus gitu. Amin. Mati. Kita ceramah ini bukan benci, kita sayang sama dia. Untuk apa dia hidup kalau tulangnya patah-patah semua? Semua sambung, lutut sambung, kaki sambung, pinggang sambung, semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari ini semua. Anak perempuan tinggalkan di pesantren, tenang batin ibu, senang hati bapak, nggak perlu lagi mikir. Di luar hari Sabtu pulang sekolah mulai bonceng sana bonceng sini, tepi sungai, masuk hutan, masuk angin gembung. Mohon maaf Kiai, nggak layak saya ngomong begini, tapi mesti saya bicarakan juga. Kalau tidak, siapa yang menyelamatkan ini? Maka cara menyelamatkan, zaman dulu Abdul Somad sekolah, yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak, paling-paling cuma satu, TVRI. Itu pun cuma sampai jam 12 siang. Film yang paling enak Little Missy, Tuan Baron. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang nggak tahu. Tapi sekarang kepala anak-anak kita dirusak. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, internet, PlayStation, game online, judi, nembak musuh yang tak mati-mati. Hancur kepala dia, rusak otaknya. Datang saya ceramah di satu tempat, datang ibu-ibu membawa kertas, Ustadz Somad perhatikan gambar ini. Gambar kepala orang
pecah ditabrak truk, kepala ditabrak truk, keluar santan. Ustadz, gambar apa ini? Gambar kepala ditabrak truk, Bu. Ada orang yang kepalanya utuh, kepalanya sehat, tapi isinya sama dengan anak yang kepalanya ditabrak truk. Nggak paham saya, Bu. Susah ya. Ternyata ibu ini psikolog, tulisannya psikolog, bacanya P-nya hilang, psikolog. Makanya nanti kalau ditanya, kamu kuliah di mana? Faculty of Psychology. Jangan jawabnya, kamu kuliah di mana? Faculty of Psikologi. Ustadz Somad, ini gambar anak kepalanya hancur, pecah, berkeping karena ditabrak truk, naudzubillah. Tapi ini ada gambar anak kepalanya sehat, tapi isinya sama dengan yang anak gambar kepala truk dipecah. Kepala truk dipecah, kepala anak pecah ditabrak truk. Kenapa ini kepalanya sehat tapi isinya pecah? Gara-gara konten pornografi di internet, kepalanya itu urat-urat sarafnya hancur, berkeping. Di mana anak-anak ini bisa dijaga? Benteng terakhir pondok pesantren. Adapun sekolah di luar tidak terkontrol, tidak terjaga. Anak datang jam 8 pagi, guru langsung periksa HP, cek HP, razia HP. Pas diperiksa, kenapa ini ada film tidak baik? Akhirnya dipanggil orang tua, ditanya anak-anak, orang tua, anak, kenapa anak bapak bisa begini? Pas ditanya anaknya nggak takut, bapaknya yang pucat. Pas ditanya anaknya, kenapa kamu nggak ada rasa takut? Bukan punya saya, punya papa.